Saya terlanjur cinta sama TVRI. Akhir-akhir ini TVRI mendapat perhatian lebih dari masyarakat lagi, terutama pada saat Helmi Aya beserta rekan-rekan direksinya dipecat dari jabatan mereka di TVRI. Alih dari berita ini, masyarakat mulai mengungkit masalah pengerdilan, di mana TVRI dikerdilkan kembali. Apa maksud dari hal tersebut? Dalam 8 menit ini, saya akan mengajak Anda untuk memutar balik waktu dan mengetahui fakta tentang TV pemerintah TVRI dikupas balik. Televisi Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan TVRI adalah sebuah hal revolusioner yang terjadi dalam sejarah media massa di Indonesia. Tetapi sayangnya dengan berkembangnya zaman, TVRI diberi label yang sangat jelek oleh masyarakat, seperti TV jadul, TV orang tua, dan TV yang tidak memiliki value yang bagus untuk di era modern ini. Mengapa hal itu terjadi? Dan bagaimana hal itu diatasi oleh TVRI? Sebelum kita membahas mengenai hal itu, kita harus memutar balik waktu ke tahun 1961, di mana saat TVRI pertama kali dibentuk. Pembentukan TVRI berawal dari rencana pemerintah Indonesia pada 1961 yang ingin mengadakan media massa televisi ke dalam proyek pembangunan Asian Games keempat di tahun berikutnya. Selang beberapa bulan menunggu proses persetujuan pemerintah, akhirnya Presiden Soekarno memerintahkan untuk menyelenggarakan proyek televisi tersebut. Mulai dari membangun studio di Senayan, pemancar, hingga mempersiapkan program hingga tenaga kerja. Cukup 1 tahun persiapan, barulah TVRI mengadakan siaran percobaan pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-17 di Istana Merdeka. Namun, bukan pada tanggal 17 Agustus 1962 TVRI diresmikan, melainkan pada tanggal 24 Agustus 1962. TVRI resmi mengudara pertama kalinya dengan menyiarkan upacara pembukaan Asian Games keempat di Gelora Bung Karno secara langsung. Acara demi acara mewarnai masyarakat Indonesia zaman dahulu, seperti Dunia Dalam Berita, Kuis Kita Remaja, Aneka Ria Safari, dan masih banyak acara-acara TVRI lainnya. Tahun demi tahun berlalu, dan tibalah pada zaman rezim Presiden Soeharto, televisi swasta diizinkan siaran. Sebutlah RCTI, SCTV, Indosiar, Antv, dan TPI. Raja Wali Televisi Indonesia atau RCTI mengudara pada tahun 1989 sebagai TV swasta pertama di Indonesia. Dan TV milik keluarga Soeharto ini mengandalkan decoder untuk menangkap sinyal dan iuran bulanan. Dengan berkembangnya TV swasta tersebut, yang berlanjut dengan lahirnya TV Line pada awal 2000-an, dengan segala kreativitasnya yang tentu membawa warna baru di industri informasi dan hiburan pertelevisian Indonesia, membuat TVRI semakin terpuruk. Sebenarnya TVRI sudah habis ketika tahun 89, ketika Soeharto memberikan hak penayangan iklannya kepada RCTI. Jadi kemudian TVRI dilarang menerima iklan lagi. Tapi pada saat itu juga tidak juga ada penambahan. Tadinya mau dari seluruh televisi swasta itu memberikan kontribusi iklan sebesar sampai 30% kepada televisi TVRI agar TV ini bisa tetap beroperasi, dan akibat monopoli iklan selama puluhan tahun oleh televisi Republik Indonesia. Nah, tapi kemudian iklan itu kan dikuasai oleh kelompok anak-anaknya Soeharto, RCTI, SCTV, dan lain-lain. Dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya sejak era demokratisasi penyiaran ini, negara memang tidak memberikan apapun kepada TVRI. Sebagai perbandingan, lembaga penyiaran pemerintah Inggris BBC atau milik pemerintah Jepang NHK bisa dikatakan sebagai TV publik yang sukses secara nasional dan internasional. Maka, muncullah pertanyaan dari masyarakat, mengapa TVRI tidak bisa seperti itu? Berbeda dengan negara-negara lain di dunia, TV publiknya muncul memang sejak awal. Kenapa publik di Jepang dan publik di Inggris sangat mencintai dan mengagumi NHK dan BBC? Karena itu adalah buatan mereka. Dari awal adalah TV publik. Berbeda dengan televisi RI yang berubah-ubah bentuk, ada pernah menjadi di bawah Departemen Penerangan sebagai televisi pemerintah, bukan negara ya. Lalu menjadi Perum
kemudian pernah sempat menjadi BUMN, lalu menjadi TV publik, akhirnya melalui Undang-Undang 32. Tapi mestinya dengan Undang-Undang 32 itu ada instrumen-instrumen yang saya sebut dengan politik anggaran. Politik anggaran ini artinya memberikan jumlah uang yang cukup bagi kegiatan TV publik. Itu persoalannya selama tahun 2002 sampai pada saat ini, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran yang besar kepada TVRI. Ini adalah problem terbesar buat kita. Maka kita lihat misalnya kalau di Inggris dana publik yang terkumpul melalui di BBC itu kan mencapai 88 triliun rupiah. Lalu NHK itu 90 triliun. Anda bayangkan anggaran TVRI itu tahun ini baru tahun 2020 menginjak angka 1,1 triliun. Bayangkan itu hanya 0,01% dari anggarannya BBC dan NHK. Beragam kontroversi yang menemani jalan TVRI mendapatkan titik terang saat Helmy Aya dipilih menjadi Direktur Utama TVRI pada tahun 2017. Gebrakan demi gebrakan langsung dibuatnya, membuat TVRI melakukan reformasi dan transformasi, baik dari segi konten, internal, dan menggait lebih banyak pemirsa dari kalangan kaula muda. Ia pun memberi image TVRI yang lebih fresh. Logo TVRI yang terlihat usang pun digantinya. Dan ia melakukan gebrakan yang tidak pernah dilakukan oleh para pimpinan TVRI sebelumnya. Pada 2018, ia melakukan kontrak profesional dengan manajemen Liga Premier Inggris. Ganjaran dari daya kreatifnya yang spekta itu, rating share TVRI langsung melaju tajam. TVRI. Kerja keras Helmy yang berbuah kesuksesan 2 bulan menjelang hari kelahirannya, ia malah mendapat tamparan keras yang tak berperi. Seorang Helmy Aya yang memberi gebrakan demi gebrakan untuk TVRI dipecat oleh Dewan Pengawas TVRI. Helmy boleh mengklaim sukses, namun menurut Dewan Pengawas yang notabene para anggotanya adalah para status quo TVRI, alasan pemecatannya dimulai dari prestasinya yang menimbulkan masalah. TVRI berhutang, terutama dalam pembelian hak siar Liga Sepak Bola Inggris. Kinerjanya juga dianggap tidak sesuai dengan visi dan misi TVRI. Juga, rebranding TVRI dianggap tidak sesuai rencana kerja. Di sisi lain, pemecatan itu menimbulkan beragam reaksi. Aktivitas Sekretariat Dewan Pengawas terhenti. Badai tak berhenti sampai di situ. 27 Maret 2020, 3 direksi yang terkait dengan kasus Helmy Aya pun ikut dipecat, yakni Direktur Program dan Berita Apni Jayaputra, Direktur Keuangan Isnan Rahmanto, dan Direktur Umum Tumpak Pasaribu. Kontroversi demi kontroversi telah menimpa TV publik negara kita, negara Indonesia, TVRI. Apakah yang akan terjadi dengan TVRI selanjutnya? Itu semua akan ada di tangan Tuhan, tangan pemerintah, dan tangan kita sebagai masyarakat Indonesia. Jadi, ini pilihan buat Anda. Apakah Anda akan tetap menutup mata atau Anda akan membuka mata? Saya Feral, dan ini adalah Kupas Balik.